Selamat datang di Bisikan Misteri Official, tempat di mana kisah nyata dan bisikan goib saling bertabrakan. Kali ini kita akan bahas cerita horor dari rumah sakit tua di Jawa Barat tentang seorang dokter yang harusnya udah dikubur bertahun-tahun lalu, tapi setiap malam masih kelihatan keliling bangsal dengan baju yang masih bau tanah basah. Cerita ini akan bikin kalian mikir 2 kali sebelum ambil shift malam sendirian. Siapkan diri kalian, karena yang satu ini bukan cuma menyeramkan, tapi juga nyata. Malam itu gue dapat shift malam pertama di salah satu rumah sakit tua yang udah lama berdiri di pinggiran kota Cirebon. Gue gak akan sebut nama rumah sakitnya ya, soalnya sampai sekarang masih banyak yang nganggap tempat itu penuh cerita aneh. Dan juga takutnya ada keluarga mantan pasien atau mantan pegawai yang nonton dan ngerasa terganggu. Tapi yang jelas rumah sakit ini bukan rumah sakit biasa. Bangunannya udah berdiri dari zaman Belanda. Struktur temboknya tebal-tebal, catnya udah pada mengelupas, dan banyak bagian dari bangunan yang kelihatan gak pernah direnovasi. Jujur aja, pas gue pertama kali masuk lewat pintu belakang buat absen malam itu, perasaan gue udah gak enak. Gue, Fitri, perawat baru yang belum sebulan magang. Umur gue 22 tahun waktu itu. Masih idealis, masih semangat kerja. Walaupun kadang deg-degan juga dapat giliran jaga malam. Dan malam itu, pas gue lihat jadwal, nama gue ada di list shift malam untuk pertama kalinya. Nggak tahu harus seneng atau takut. Tapi ya udah, gue anggap aja ini bagian dari pengalaman kerja. Gue udah siap-siap dari sore. Makan dulu di warteg dekat kos, terus berangkat ke rumah sakit naik motor. Pas sampai, suasana rumah sakit udah sepi banget. Di bagian depan cuma ada satpam yang duduk sambil ngopi. Dia nyapa gue dan bilang, "Fitri ya, malam ini di lantai 2 ya, ruang rawat umum." Gue cuma angguk dan senyum dikit. Dalam hati, ya Allah, semoga cuma perasaan aja nih yang gak enak. Pas masuk ke ruang suster di lantai dasar buat ganti baju dan absen, salah satu perawat senior namanya Bu Eni langsung nyamperin gue. Orangnya baik, tapi malam itu dia kayak agak buru-buru. "Fit, kamu ke lantai 2 ya, ruang rawat umum, gak rame kok. Cuma 2 pasien, nanti ada dokter jaga juga," katanya sambil nulis sesuatu di papan jadwal. Gue sempat nanya, "Kenapa lantai 2 bu? Katanya jarang dipakai ya?" Bu Eni cuma senyum dikit. "Tenang aja, malam ini kamu ditemenin kok, gampang." Jawaban yang harusnya bikin lega, tapi entah kenapa makin bikin gue gelisah. Gue ambil catatan dan mulai naik lewat tangga belakang. Tangga itu sempit, dan dari awal udah kerasa gak nyaman. Lampunya remang-remang, beberapa bahkan kedap-kedip kayak film horor. Dindingnya lembab dan dingin banget, kayak gak pernah kena matahari. Dan yang paling gak gue suka, di sepanjang tangga itu ada bau aneh. Bukan bau sampah, bukan bau obat medis, tapi lebih kayak bau tanah basah yang udah lama diem. Kalau lo pernah ke kebun pas habis hujan deras, nah itu baunya. Tapi ini di dalam gedung. Sampai di lantai 2, benar kata Bu Eni, ruangannya sepi banget. Cuma 2 pasien. Yang satu ibu-ibu setengah baya. Kelihatannya habis dirawat karena demam berdarah. Yang satunya lagi bapak-bapak tua. Baru selesai operasi hernia katanya. Gue datengin mereka satu-satu. Ngecek suhu tubuh, tekanan darah, dan kondisi umum. Gak ada masalah. Mereka malah senyum ramah dan sempat nanya-nanya juga. "Baru ya mbak?" Gue cuma senyum. "Iya pak, mohon bimbingannya ya." Setelah semuanya dicek, gue duduk di ruang perawat kecil di ujung lorong. Ruangan itu gak gede, cuma ada meja, beberapa kursi, dan rak isi obat. Gue buka buku laporan malam, catat data pasien, dan sesekali lihat jam. Waktu itu udah jam 11:15. Di luar ruangan, lorong kelihatan kosong. Lampu neon sepanjang koridor berkedip pelan, tapi gak sampai mati. Suasananya dingin, dan heningnya bukan hening yang tenang, tapi hening yang bikin deg-degan. Gue mulai ngantuk, tapi sebelum sempat lelat, tiba-tiba pintu ruang perawat kebuka sendiri. Perlahan, suaranya pelan kayak didorong seseorang, tapi gak ada bunyi langkah kaki. Gue nengok ke arah pintu, dan di situ berdiri seseorang. Cowok tinggi, pakai jas dokter putih, rambutnya rapi, tapi mukanya pucat kayak gak pernah kena matahari. Dia jalan pelan ke arah lorong, ngelewatin gue tanpa ngomong apa-apa. Langkahnya tenang, tapi ada sesuatu dari caranya jalan yang aneh. Kayak terlalu ringan,
gak berisik sama sekali. Gue mikir, oh ini tadi ya dokter jaga malam. Tapi kenapa gak nyapa gue sama sekali? Dan di detik berikutnya, gue cium bau aneh. Bukan bau alkohol medis, bukan bau parfum, tapi bau tanah. Tanah basah. Bau kayak abis gali lubang di kuburan. Dan baunya nempel banget. Padahal orangnya belum jauh dari gue, tapi aromanya udah nyelekit ke hidung. Bikin gue mual. Gue pengen nanya tapi mulut gue bener-bener keluh. Kayak ada sesuatu yang nahan lidah gue. Rasanya berat banget buat sekedar bilang, "Dok." Akhirnya gue cuma duduk diam ngeliatin dia yang terus jalan ke arah ruang pasien bapak tua. Gue berdiri pelan, ngintip dari balik kaca kecil di pintu. Gue lihat dia masuk ke ruangan itu berdiri di samping ranjang. Mukanya masih pucat, matanya kayak kosong. Tapi tangannya nunjuk ke dada si pasien. Dan dia kayak ngomong sesuatu pelan-pelan ke telinga bapak itu. Gue gak bisa dengar suaranya. Tapi ekspresi wajah bapak tua itu berubah. Yang tadinya tenang, sekarang tegang. Setelah beberapa menit, sosok dokter itu keluar dari ruangan. Jalannya masih sama, pelan tapi hening. Dia terus jalan ke ujung lorong. Dan pas dia nyampe di ujung, dia terus jalan. Nembus tembok. Gue diam di tempat. Jantung gue serasa berhenti. Mata gue gak bisa bohong. Gue lihat sendiri dia jalan ngelewatin tembok seolah-olah itu cuma kabut tipis. Gue lari ke ruang pasien dan ngelihat bapak tua itu udah ngegap-ngegap. Napasnya ngos-ngosan. Matanya terbuka lebar kayak abis ngeliat sesuatu yang bikin shock berat. Gue langsung lari ke telepon dinding minta bantuan dari lantai bawah. Gak lama beberapa suster dan dokter datang. Kita semua bantuin sebisa mungkin. Tapi kondisi pasien makin drop. Dan beberapa menit kemudian dia dinyatakan meninggal. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Masih syok. Masih kebayang-bayang sosok tadi. Yang lebih bikin bingung, pas tangan pasien itu dibuka, kita semua lihat sesuatu yang gak masuk akal. Dia ngegenggam segumpal tanah basah. Iya, tanah. Tanah yang masih lembek, dingin dan nempel di telapak tangannya. Gue gak tahu dari mana tanah itu datang. Ruangannya steril, gak ada tanaman, gak ada pot bunga, gak ada alasan logis kenapa dia bisa pegang segumpal tanah kayak gitu. Dan malam itu adalah awal dari semuanya. Gue masih shock berat setelah kejadian malam itu. Gimana enggak, itu pertama kalinya gue ngeliat kematian di depan mata. Ditambah ada kejadian aneh kayak gitu. Gue jadi gak bisa bedain mana yang nyata dan mana yang bukan. Besok paginya, suasana rumah sakit langsung rame. Ada kepala ruangan, dokter senior, sampai bagian administrasi pada datang ke lantai 2. Mereka langsung ngobrolin soal pasien yang meninggal mendadak itu. Tapi gak ada satupun dari mereka yang ngebahas soal segumpal tanah yang ada di tangan si bapak. Padahal gue yakin banget itu tanah beneran. Lembek, basah, ada rumput kecil nyelip, dan berbau kayak abis hujan. Tapi begitu gue mau ngomong ke yang lain, Bu Lastrik, perawat senior yang udah kerja di sana 17 tahun, langsung narik gue ke samping. "Fitri," katanya sambil nekan bahu gue, "mulai sekarang kamu jangan pernah cerita sama siapa-siapa soal yang kamu lihat semalam." Gue kaget dong. "Tapi Bu, itu bukan hal biasa. Saya lihat dokter jaga tapi dia..." "Dokter siapa? Namanya siapa?" Bu Lastri motong. Gue langsung diam. Iya juga, gue gak tahu siapa dia. Gak ada name tag, gak ada yang kenalin dia. Bahkan selama di laporan jaga gak disebut ada dokter jaga di lantai 2 semalam. Yang ada cuma satu dokter umum di lantai 1. Dan dia ngaku gak pernah naik atas. Bu Lastri ngelirik ke arah lorong. Matanya agak takut. Terus dia bilang pelan banget kayak bisik, "Kalau kamu pengen terus kerja di sini dan pulang selamat, jangan ganggu yang bukan urusanmu." Abis bilang gitu, dia langsung ninggalin gue di ruang perawat. Gue diam. Keringet dingin mulai ngucur lagi. Rasanya jantung gue mau copot. Beberapa hari setelahnya,
gue masih dapat giliran shift malam, tapi gue minta ditempatin di lantai 1. Gue bilang masih trauma kejadian kemarin. Untungnya disetujuin. Tapi meskipun udah pindah ke lantai 1, rasa gak enaknya masih kebawa. Jam 1 pagi, saat gue lagi ngisi laporan medis, gue denger suara langkah kaki dari lorong belakang. Langkahnya berat, pelan, tapi stabil. Duk, duk, duk. Kayak sepatu keras ngetok lantai. Gue intip, tapi lorong kosong. Seketika, lampu lorong berkedip. 1, 2, mati total. Lalu muncul bahu itu lagi. Tanah basah. Nyeruak banget sampai ke hidung. Bahkan lebih kuat dari bau antiseptik rumah sakit. Gue mundur, panik. Tapi belum sempat kabur, gue lihat ada bayangan putih tinggi banget. Lebih tinggi dari pintu biasa. Jalan pelan ke arah ruang alat. Gue nahan naas. Tapi di saat bersamaan, HP gue bunyi. Rehan, salah satu petugas keamanan rumah sakit yang suka ngopi bareng gue, nelpon. Fit, kamu lagi di mana? Di ruang perawat lantai 1. Lu sendirian? Iya, kenapa? Nih, gue lihat dari monitor CCTV. Kayaknya ada orang jalan di lorong dekat ruang steril, Fit. Tapi aneh, Fit. Bayangannya tinggi banget dan kayak transparan. Gue langsung pucet. Lu bisa cek langsung gak, Han? Gue takut. Gue lagi OTW, tungguin. Gak nyampe 5 menit, Rehan udah nyampe. Kami bareng-bareng periksa lorong itu. Tapi waktu sampai di ujung, kosong. Gak ada siapa-siapa. Tapi yang bikin kita langsung saling tatap adalah ada bekas jejak kaki. Jejak kotor, kayak bekas jalan di lumpur. Tapi yang bikin makin gak masuk akal, jejak itu cuma satu arah. Gak ada jejak balik. Kayak sosok itu cuma muncul dari entah mana, lalu hilang begitu aja. Gue langsung bilang ke Rehan soal yang gue lihat beberapa malam sebelumnya di lantai 2. Termasuk soal dokter jaga yang bau tanah dan bisa nembus tembok. Rehan diam lama. Terus pelan-pelan dia buka HP-nya, nunjukin satu foto lama. Foto hitam putih, burem, kayak foto arsip rumah sakit jadul. Ini, katanya, Dokter Arya. Dia dulu sering jaga malam di lantai 2. Tapi sekitar 15 tahun lalu, katanya meninggal karena kecelakaan waktu renovasi ruang bawah. Ada tangga darurat yang runtuh. Mayatnya katanya ketimbun. Tapi sampai sekarang gak pernah benar-benar ditemukan. Gue ngeliatin fotonya pelan-pelan. Itu wajah yang sama. Wajah pucat, rambut rapi, dagu tegas, badan tinggi, jas putih. Gue gemeter. Gue rasa dia yang lu lihat, Fit. Gue dan Rehan akhirnya sepakat buat nyari tahu lebih lanjut soal kisah lama rumah sakit ini. Rehan bilang dia punya kenalan lama. Salah satu petugas kebersihan yang dulu sempat kerja pas masa renovasi. Namanya Mang Asep. Gue bakal ajak lu ketemu dia besok. Tapi siap-siap aja, Fit. Kata orang-orang, lantai 2 bukan satu-satunya tempat yang berpenghuni. Gue cuma bisa manggut pelan. Dan malam itu, pas gue balik ke kos dan buka tas, gue nemuin sesuatu yang bikin gue lemes. Segumpal tanah basah ada di dalam kantong seragam gue. Gue yakin banget itu seragam bersih. Baru gue cuci kemarin. Tapi kenapa ada tanah? Dan baunya masih sama. Bau tanah basah yang gak bisa gue lupain. Besoknya, gue ketemuan sama Rehan di kantin belakang rumah sakit. Dia udah nunggu dari pagi, duduk sama seseorang yang kelihatan udah tua banget. Rambutnya putih, kulit keriput, bajunya lusuh, tapi matanya masih tajam. Itu Mang Asep, mantan petugas kebersihan yang dulu kerja pas rumah sakit ini direnovasi. Rehan langsung nyuruh gue duduk. Fitri ini yang semalam gue ceritain, Mang, kata Rehan pelan. Mang Asep ngeliatin gue lama, terus dia ngeluarin sebatang rokok kretek, dinyalain pelan, dan baru mulai ngomong setelah isapan pertama. Jadi, kamu udah lihat dia ya?
Gue merinding seketika. Dia? Siapa, Mang? Dokter Arya, jawabnya datar. Dia dulu dokter jaga di lantai 2. Baik anaknya, ramah, gak banyak omong, tapi telaten. Semua pasien suka sama dia. Tapi waktu rumah sakit ini direnovasi tahun 2009, ada kejadian. Mang Asep narik nafas panjang, lalu nerusin. Satu malam, Arya dapat shift jaga. Tapi katanya dia turun ke ruang bawah karena ada suara kayak pasien jatuh. Padahal ruang bawah waktu itu lagi ditutup. Tangga darurat yang lama udah keropos. Tapi dia maksa turun. Gue dan Rehan makin fokus dengerin. Semalaman dia gak balik. Dicari sampai pagi gak ketemu. Baru ketawang, tangga daruratnya ambruk. Katanya dia jatuh dan ketimbun runtuhan. Tapi anehnya, pas dibongkar, gak ada mayat. Cuma ada pecahan kaca, darah kering di dinding, dan tanah basah. Banyak banget. Gue langsung tegang. Tanah. Lagi-lagi tanah. Sejak saat itu, tiap ada perawat atau pasien yang nekat begadang di lantai 2, suka ada yang lihat sosok dokter jalan pelan, pucat, dan selalu ninggalin bau tanah. Tapi nggak semua bisa lihat. Katanya cuma yang kebuka aja matanya. Mang Asep lalu ngereres rokoknya sampai habis, terus nutupin cerita dengan lirih. Kalau kamu udah ngelihat dia, Fit, tandanya dia nunjuk kamu. Entah kenapa. Gue langsung pucet. Nunjuk buat apa? Dia ngelirik gue pelan. Bisa jadi dia mau kamu nyelesain sesuatu yang belum kelar. Malamnya gue gak bisa tidur. Kata-kata Mang Asep muter terus di kepala gue. Apalagi pas gue buka seragam kerja gue yang gue tinggal di kamar mandi dan nemu lagi tanah basah nempel di saku. Padahal gue yakin itu saku kosong. Besoknya gue dapet shift malam lagi. Tapi bukan di lantai 1, juga bukan di 2. Gue dapet giliran bantu-bantu di ruang logistik. Tapi anehnya, pas gue cek jadwal asli di papan, nama gue gak ada. Tapi entah gimana, kepala ruangan bilang gue ditugasin ke situ karena sistem komputer otomatis pindahin jadwal. Padahal sistem kita belum secanggih itu. Ruang logistik ada di dekat tangga belakang, yang katanya dulunya akses kurang bawah. Sekarang udah dipalang, dikasih besi pengaman, dan ditutup permanen. Tapi malam itu waktu gue cek barang, gue denger suara yang gak pernah gue denger sebelumnya. Kayak suara besi digesek pelan. Cek, 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 cek. Lalu ada jatuh, benda keras, kayak kunci. Gue merinding seketika. Suara itu datang dari balik pintu logistik yang langsung nyambung ke lorong mati dekat tangga tua. Gua maju pelan, nyalain senter. Pintu logistik kebuka dikit. Gua dorong pelan-pelan. Lorong gelap, lembab. Tapi di ujungnya, di bawah lampu yang kedip-kedip, ada benda kecil jatuh di lantai. Gue majuin langkah, dan waktu gue por, itu kunci. Kunci tua, panjang, berkarat. Tapi ada plat nama kecil nyantol di gantungannya. Tulisan di plat itu bikin gue gemetar. Ruang 017, arsip bawah tanah. Gue gak tahu harus gimana, tapi kayak ada yang nyeret langkah gue buat ngambil kunci itu. Begitu tangan gue nyentuh besinya, terasa dingin banget. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang masuk ke tulang. Tiba-tiba lampu lorong mati semua. Gue benar-benar sendirian dalam gelap. Lalu, gue dengar suara itu lagi. Langkah kaki, pelan, berat, dan makin dekat. Gue mundur pelan. Nafas gue mulai gak beraturan. Tapi suara itu makin jelas. Dan kali ini ditambah suara lain. Suara nafas berat dan bisikan. Kan, gue langsung lari sekencing-kencingnya keluar dari ruang logistik, gak peduli lagi sama laporan kerjaan. Tapi pas gue nyampe ruang perawat di sana, suster jaga di sana langsung nengok heran. Fitri, kok kamu di sini? Bukannya kamu hari ini libur? Gue kaget. Hah? Tapi tadi saya disuruh ke logistik. Dia jatah di komputer. Gak ada jadwal kamu malam ini, Fit? Gue langsung pucat. Jadi, siapa yang masukin nama gue di jadwal malam itu?
Dan kenapa gue bisa ketemu kunci itu? Gue buka saku, dan kuncinya udah gak ada. Tapi ada yang lain. Segumpal tanah basah, dan serpihan karat. Sejak malam itu, gue makin ngerasa ada yang gak beres. Setiap tidur, gue mimpiin lorong bawah tanah yang gelap, dingin, dan ada sosok berdiri di ujung lorong. Sosok itu diem, mukanya gak jelas, tapi selalu pakai jas dokter putih yang kotor penuh tanah. Tangannya selalu nunjuk ke arah gue dan suaranya lirih tapi tegas. Buka ruang 017. Gue udah coba cuekin. Gue pikir mungkin karena stres. Tapi setiap kali gue berusaha ngelupain, ada aja tanda-tanda yang muncul. Kadang waktu gue buka laci meja, ada tanah basah di dalamnya. Kadang bau tanah itu muncul tiba-tiba di ruang ganti, padahal gak ada siapa-siapa. Sampai suatu malam, semua jadi gak bisa gue abaikan lagi. Gue dapet shift malam lagi. Kali ini harusnya di ruang administrasi. Tapi begitu gue datang ke rumah sakit, tiba-tiba lift gak bisa dipakai. Petugas teknisi bilang, kayaknya ada yang gangguin sistem, tapi cuma malam ini doang ya. Gue akhirnya naik tangga di belakang. Dan begitu sampai di lantai 2, gue ngelihat lorong itu lagi. Lorong tempat si dokter muncul waktu malam pertama gue jaga. Tapi sekarang lampu-lampu lorong itu mati semua. Gelap total, kecuali satu ruangan yang nyala dari dalam. Ruang perawatan pasien yang meninggal malam itu. Gue jalan pelan. Gak tahu kenapa, kaki gue kayak otomatis ngarah ke sana. Waktu gue sampai depan pintu dan ngintip ke dalam, gue langsung terdiam. Di dalam ada sosok pasien bapak tua itu. Tapi kali ini dia berdiri, tegak, dengan wajah yang penuh lebam dan kulit pucat. Dia gak ngomong, cuma nunjuk ke lantai, ke arah ranjang tempat dia dulu tidur. Dan di bawah ranjang itu ada kunci. Kunci tua, berkarat, sama persis kayak yang pernah gue pegang. Kunci ruang 017. Gue ambil pelan sambil nahan napas. Begitu kunci itu gue sentuh, semua lampu di lorong mati. Dan tiba-tiba dari arah ujung lorong muncul suara langkah kaki. Cek, cek, cek. Gue nengok perlahan. Dan di sana dia muncul lagi. Dokter tinggi, jas putihnya kotor, tanah basah nempel di mana-mana, matanya kosong, mukanya makin pucat dari terakhir kali gue lihat. Tapi kali ini dia buka mulut. Temukan jasadku. Gue lari sekenceng-kencengnya, turun ke lantai dasar menuju arah yang dulu ditutup, tangga ke ruang bawah tanah. Palang besi yang selama ini katanya gak bisa dibuka, anehnya malam itu longgar. Gemboknya udah rusak dan pintunya nganga sedikit. Gue dorong. Bau tanah basah langsung nyambut gue dari dalam. Gelap, dingin, tapi kunci di tangan gue bergetar pelan. Kayak nyeret gue buat maju. Gue turun tangga perlahan. Anak tangga tua itu berderit, tapi anehnya gak ambruk. Sampai akhirnya gue nemu sebuah pintu logam tua dengan tulisan nyaris hilang di atasnya. 017. Gue masukin kuncinya. Gerak. Pintu kebuka dan gue langsung muntah. Di dalam, ruangan itu dipenuhi tumpukan arsip yang udah lapuk. Tapi di tengah ruangan ada sesuatu yang dikubur setengah di lantai tanah. Sepatu dokter, lalu kaki, dan jas putih dengan ID card yang udah pudar namanya. Gue gali pelan-pelan dengan tangan gemetar. Dan akhirnya nemu tulang belulang manusia. Masih lengkap, masih utuh. Tapi jasad itu dikubur kayak asal-asalan, setengah ketimbun dokumen medis dan tanah yang lembab. ID-nya nyangkut di dada. Dokter Arya Setiabudi, internal medicine. Gue langsung duduk lemes. Nafas gue gak teratur. Tapi sebelum gue bisa kabur, lampu lorong padam. Tiba-tiba gue ngerasa ada yang duduk di belakang gue. Pelan-pelan suara itu bisik ke telinga gue. Terima kasih, sudah temukan aku. Gue gak bisa gerak. Tapi gak lama semua mendadak terang lagi. Dan jasad di depan gue udah gak ada. Tanahnya bersih, seolah gak pernah ada apa-apa. Pas gue keluar dari ruang 017,
Kepala rumah sakit dan beberapa staf udah nunggu di luar. Gue pikir mereka bakal marah karena gue masuk ruangan terlarang. Tapi ternyata mereka semua diem. Dan kepala rumah sakit pelan-pelan bilang, "Kamu nemu dia ya?" Gue cuma bisa angguk. Dan akhirnya mereka cerita bahwa sejak tragedi tahun 2009, jasad Dr. Arya nggak pernah ditemukan. Tapi ada bisik-bisik kalau dia belum tenang. Selalu muncul tiap malam Jumat dan selalu minta dikembalikan. Gue nggak tahu kenapa gue yang dipilih. Tapi satu hal pasti, setelah jasad itu ditemukan dan dimakamkan secara layak, rumah sakit itu berubah. Lantai 2 dibuka lagi. Bau tanah basah nggak pernah muncul lagi. Dan sosok dokter tinggi itu nggak pernah muncul lagi. Tapi kadang, kalau gue lagi sendirian di ruang perawat, gue suka ngerasa ada yang duduk di samping gue. Tenang, hening, dan bau tanahnya udah nggak ada. Yang tersisa cuma bau alkohol medis dan sedikit bau kenangan. Kalau kalian kerja di rumah sakit malam-malam dan tiba-tiba ngelihat dokter yang gak pernah kalian kenal, coba lihat bajunya. Masih putih? Atau udah kecampur tanah basah? Terima kasih udah nonton Bisikan Misteri Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian masih penasaran sama bisikan-bisikan yang belum terungkap. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Tapi jangan heran kalau setelah ini kalian mimpiin lorong rumah sakit yang gak ada ujungnya.